Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Gyungrok yang baru saja terbangun dari tidurnya. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai tukang parkir. Dia berangkat ke tempat kerjanya tanpa ada rasa semangat di wajahnya. Seakan-akan dia hanya hidup mengikuti arus saja, tanpa ada mimpi ataupun tujuan. Kemudian cerita flashback menjelaskan alasan kenapa Gyungrok terlihat depresi dan sangat kesepian. Gyungrok kecil percaya kalau orang tuanya ditakdirkan untuk bersama. Itu karena kedua orang tuanya selalu menceritakan awal pertemuan mereka yang romantis, di mana ayahnya yang dulu masih miskin, tak punya apa-apa, datang ke sebuah restoran di mana restoran itu pelayannya adalah ibunya, dan mereka berdua bertemu di sana sampai pada akhirnya mereka menikah. Tapi saat Gyungrok mulai tumbuh sebagai seorang remaja, ayahnya mendapat kesuksesan. Dia berhasil menjadi artis, main film, bahkan viral, terkenal di mana-mana. Menyedihkannya, karena kesuksesan ayahnya itu, ayahnya selingkuh dan dia menikah lagi. Dia bahkan tak mengakui Gyungrok sebagai anaknya. Dari kisah orang tuanya itu, Gyungrok akhirnya percaya kalau cinta hanyalah ilusi. Ilusi yang menganggap kalau kita punya jodoh. Ilusi fiksi yang menganggap kalau ada orang unik yang ditakdirkan untuk bersama dengan kita selamanya. Tapi semuanya itu hanyalah kebohongan. Fiksi yang membahagiakan memang lebih baik daripada fakta yang menyakitkan. Dan fakta yang terjadi pada Gyungrok, ayahnya meninggalkannya. Setelah ayahnya pergi, ibunya menjadi depresi. Akalnya tak waras lagi, dan dia menjadi orang gila. Dia pun melupakan Gyungrok. Semenjak itu, Gyungrok tak ada yang memedulikan. Dia hidup sendiri, mengurus dirinya sendiri. Satu harapannya, kalau ibunya harus tetap hidup. Setidaknya bukan untuk Gyungrok, bukan juga untuk ayahnya, tetapi untuk ibunya sendiri. 유부남이다. 뭐 숨겨둔 아들이 있다. 이런 의혹을 단번에 시선할 만한 깜짝 소식. 탤런트 이동철 씨가 재력가 집안의 딸과 결혼을 전격 발표했습니다. 약혼자분이 엄청 미인이라고 하는데요. Kembali ke masa kini, Gyungrok pun akhirnya sampai di tempat kerjanya. Dia bertemu dengan teman kerjanya bernama Yohan. Berbeda halnya dengan Gyungrok yang nampak depresi, introvert, dan pendiam, Yohan adalah seseorang yang berjiwa bebas, ekstrovert, dan akrab dengan siapapun. Yohan yang melihat kalau Gyungrok memakai kaos yang ada gambarnya David Bowie, vokalis band rock, di mana band ini adalah band favoritnya dari Yohan, dia pun langsung mendekati Gyungrok dan bilang, siapapun yang suka kepada David Bowie atau tahu tentang David Bowie, dia adalah temanku juga. Dan semenjak hari itu, mereka berdua pun menjadi teman. 데뷔 보이 하는 인간이면 나랑 친구 될 수 있다고. 너 내 친구를 아껴. Meski Gohan juga sama, hanyalah tukang parkir di mall itu, tetapi gaya swagnya membuat banyak orang yang menyukainya. Sehingga di tempat kerjanya, dia sangat populer. Saking populer dan kerennya Yohan ini, saat makan siang, dia pun sampai bisa semeja dengan pegawai-pegawai cantik di sana. Gohan pun bilang ke cewek-cewek itu kalau dia punya teman baru, dan malam nanti mereka harus party untuk merayakan anak baru ini. Tapi Gyungrok menolak, katanya dia nggak bisa ikut soalnya harus ngasih makan kucingnya. Mendengar itu, salah satu pegawai cantik di sana, Sarah, mulai tertarik ke Gyungrok. Meski Gyungrok hanya tukang parkir dan miskin, tetapi sepertinya Gyungrok adalah orang yang peduli. Sepulang kerja, Gohan mendatangi Gyungrok dan bertanya, apakah wibu nolep? Kenapa kau nggak mau party? Dan hanya diam saja dari tadi. Alih-alih menjelaskan kenapa dia seperti ini, Gyungrok hanya meminjam skateboardnya Gohan dan langsung bermain skateboard. Saat di gudang, tanpa sengaja, Gyungrok bertemu dengan seorang wanita yang sangat misterius. Karena rasa penasaran, dia pun bertanya kepada Gohan, siapa wanita ini? Dan apakah dia sama-sama pekerja kontrak seperti kita? Gohan memberitahu kalau wanita ini bernama Mijong. Dan mengejutkannya, wanita ini adalah pegawai tetap di mall ini. Dan kabarnya dia mendapatkan nilai tertinggi saat melakukan tes wawancara masuk. Tetapi karena tampangnya yang mengerikan, banyak orang yang menghindarinya. Karena itulah dia selalu menyendiri. Mengetahui cerita itu, Gyungrok bukannya takut, dia malah penasaran kepada Mijong. Karena dia merasa sama dengan Mijong. Dia sama-sama kesepian, sama-sama terlalu lama sendirian. Semenjak hari itu, diam-diam, Gyungrok selalu memperhatikan Mijong saat dia bekerja. Dan tanpa sadar, Gyungrok pun tersenyum saat melihatnya.
Malam berikutnya hujan turun. Karena momennya pas, Gohan pun mengajak Gyurok untuk minum berdua. Setelah beberapa hari mengamati, Gohan tahu kalau Gyurok menyukai Mijong. Dia pun bertanya, apa alasannya? Gyurok masih bingung akan perasaannya sendiri. Dia pun berpikir, mungkin ini bukan cinta, mungkin ini hanya rasa kesian saja. Mendengar itu Gohan pun langsung marah. Jika kau tak mencintai Mijong, hanya kasihan kepadanya, lebih baik kau tak mendekatinya. Karena itu adalah cara terjahat untuk membuat Mijong sakit hati. Ya ternyata meski Gohan ini orangnya ugal-ugalan, tetapi kalau soal cinta, dia tak mau main-main. 남는 건 상처뿐이야. 근데 걔는 이미 상처 투성이야. 사는 것 자체가 힘든 애라고. 너 그런 애한테 가장 비참한 게 뭔지 아냐? 이 새끼야 동정하는 거야, 이 새끼야. Karena nasihat itu, hari-hari berikutnya Gyurok menjadi ragu dan memilih hanya memandangi Mijong dari jauh saja. Sampai ada momen Gyurok secara tak sengaja melihat Mijong yang diam-diam sedang mengintip konser musik klasik di sudut ruangan mall. Mereka berdua pun mulai berkenalan di situ dan mereka mengobrol banyak hal, cerita tentang satu sama lain. Tak seperti biasanya yang canggung ketika berbicara dengan orang lain, mungkin karena mereka berdua adalah orang yang sama-sama introvert, jadi mereka jadi nyaman untuk cerita satu sama lain. Ketika sedang asik cerita, tiba-tiba Sera datang yang membuat Mijong langsung overthinking dan terganggu pergi meninggalkan Gyurok. 저는 미정이에요. 김미정. Malam harinya, Gyurok terpaksa harus ikut party karena ajakan Gohan. Di sana, Sera yang sepertinya semakin tertarik kepada Gyurok mulai mendekati Gyurok dengan bertanya-tanya apakah Gyurok sudah punya pacar, apakah Gyurok punya gebetan sekarang. Gyurok tak menjawab apa-apa di sana. Meski Sera adalah wanita yang sangat cantik, entah mengapa dia sama sekali tak tertarik dengan Sera. Justru pikirannya melayang-layang, masih teringat obrolannya tadi siang bersama dengan Mijong. Entah mengapa, ada rasa yang berbeda saat ngobrol dengan Mijong. Ada rasa nyaman di sana. Ada rasa Mijong bisa mengerti apa yang dia rasakan selama ini. 하반나는 왈츠처럼 춤을 출 때 쓰는 곡을 말하는 클래식 요한데 제가 좋아하는 곡이에요. Keesokan harinya, Gyurok mendekati Mijong dengan lebih frontal lagi. Saat makan siang, dia langsung duduk di depannya Mijong. Meski canggung, namun awalnya mereka bisa terbuka untuk saling mengobrol. Tetapi semua orang yang ada di sana memandangi mereka berdua karena Mijong baru pertama kali ini ada seseorang yang menemaninya saat makan siang. Saat semua mata tertuju padanya, itu membuat Mijong merasa dihakimi. Dan Mijong yang orangnya introvert, dia pun gak nyaman di sana langsung pergi meninggalkan Gyurok tanpa penjelasan. Sera yang ada di sana, dia cemburu dan bertanya apakah wanita itu pacarnya Gyurok. Tetapi Yohan berbohong kalau wanita itu hanyalah sepupunya Yohan saja, jadi Sera tak perlu memikirkannya. Gyurok yang ditinggal tanpa penjelasan, tentu dia bingung dan sedih. Gohan yang peka akan hal itu langsung mendatangi Gyurok, berusaha menghiburnya di sana dan mengajaknya nanti malam untuk datang di tempat biasanya mereka minum. Malam harinya, mengejutkannya, Johan juga mengajak Mijong untuk minum bersama dengan Gyurok. Tentu di sana mereka berdua menjadi canggung. Mijong langsung lari ke kamar mandi, sementara Gyurok bertanya apa yang dilakukan oleh Gohan. Gyurok menjelaskan kalau ini adalah caranya untuk membantu Gyurok dalam upayanya untuk mendekati Mijong. 라고 물어보면 네가 내 고민이다 그래. 오케이? 그리고 한 가지만 더. 지금 화장실에 거울을 보고 있는 한 여자가 있다라는 걸. Lalu Gohan pun membiarkan Gyurok untuk bicara berdua saja dengan Mijong. Sebelumnya, Gohan telah memberikan tips-tips supaya bisa meluluhkan hatinya seorang wanita ketika berbicara. Karena memang Gyurok ini orangnya sama sekali gak pernah ngedate. Tapi Gyurok mengabaikan semua tips itu. Dia hanya cerita jujur tentang kehidupannya kepada Mijong. Gyurok cerita kalau alasan dia bekerja menjadi tukang parkir itu karena dia punya mimpi suatu saat nanti dia ingin pergi ke Islandia melihat aurora di sana. Mijong pun lanjut bertanya, selain ke Islandia, apakah Gyurok memiliki hal yang ingin dia lakukannya tetapi tak berani dia lakukan. Gyurok cerita kalau sebenarnya dia ingin menjadi seorang penari, namun dia berhenti dan menyerah setelah mencobanya. Dia pikir dia akan melupakan mimpi itu, tapi ternyata dia merasa kalau dia tak bisa melupakannya. Mijong pun memberikan nasihat
Kau harus berani untuk mencoba mengejar mimpimu. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Dan apabila gagal, setidaknya kau sudah mencoba. 미련이 남으면 하고 싶은 거 하시고 하기 싫은 건 하지 마세요. 그리고 세상의 속도에 맞추지 말고 나의 속도로 살아가면 좋을 것 같아요. Saat Gyurok bertanya balik kepada Mijong, Mijong tak bisa menceritakan apa-apa. Sepertinya kehidupan sudah terlalu lama menghakiminya, sehingga dia takut untuk menceritakan isi hatinya, untuk menceritakan kehidupannya. Mereka pun jadi hening, tetapi tiba-tiba Gohan datang untuk mencairkan suasana. Dan di situ mereka pun bisa untuk nyaman lagi ngobrol. Keesokan harinya, Mijong yang selalu murung, sekarang dia tersenyum. Dia merasa hidupnya menjadi lebih berwarna. Sekarang dia lebih semangat menjalani hidupnya. Saat bekerja tanpa sengaja, tangan Mijong terluka dan di situ Gyurok langsung datang dan menolongnya mengobati lukanya. Perbuatan itu membuat Mijong lebih senang. Dia pun tersenyum melihat pantulan wajahnya sendiri di lift. Dia mulai merasa kalau ada orang yang menganggapnya cantik dan mungkin dia memang lebih dari ini. Sampai Sera tiba-tiba muncul dan menyarankan Mijong untuk lebih merias wajahnya lagi. Itu membuat Mijong teringat lagi kalau dirinya memanglah jelek di mata orang-orang lain. 진짜 힘든가 봐. 얼굴 빨개. 언제 한번 같이 밥 먹자. 수고해. Sepulang kerja, Mijong kehujanan. Lagi-lagi Gyurok datang untuk memayunginya di sana. Mijong pun cerita kalau payungnya habis saja dicuri orang. Tentu Gyurok bertanya kenapa tidak mencari pencurinya. Mijong menjawab kalau berurusan dengan hujan itu lebih mudah daripada harus berurusan dengan manusia. Karena seumur hidupnya dia tak pernah untuk dianggap. Lalu mereka mampir di toko kaset. Di situ mereka mendengarkan musik yang sama-sama mereka sukai, yaitu musik klasik. Mijong di sana memuji Gyurok. Dia bilang kalau kemampuan menari Gyurok itu sangatlah bagus. Tentu Gyurok bertanya-tanya, padahal Mijong tak pernah melihatnya. Dan Mijong pun cerita kalau tempo hari dia melihat Gyurok yang diam-diam latihan saat sedang bekerja. Saat akan berpisah pulang, Gyurok memberanikan dirinya untuk meminta nomor teleponnya Mijong agar mereka bisa lebih mudah untuk menghubungi satu sama lain. Tapi Gyurok merasa ditolak di sana karena Mijong memberitahu kalau dia tidak punya handphone, membuat Gyurok berpikir mana ada orang sekarang yang tak mempunyai handphone. Mijong pun bertanya, kenapa kau berbuat sebaik ini kepadaku? Gyurok tak menjelaskan apapun. Dia hanya meminta agar Mijong berbuat baik juga kepadanya. 이정 씨도 나한테 잘해줘요. 그럼 돼요. Hari berikutnya, Gohan yang baru mendengarkan cerita dari Gyurok kalau Mijong itu tak punya handphone, Gohan yang orangnya sangat pengertian di sana, dia memberikan Gyurok HT agar HT itu bisa dia gunakan untuk berhubungan dengan Mijong menggunakan saluran khusus. Setelahnya, Gyurok dan Mijong pun bisa semakin intens mengobrol, bahkan di saat kerja. Dan untuk pertama kalinya, mereka berdua tidak merasa kesepian. Akhirnya, mereka merasa kalau ada yang memahami mereka satu sama lain dan mereka bisa untuk saling berbagi cerita. 테스트. 잠깐 얼굴 좀 봐요. Suatu malam, Gohan mengajak Gyurok, Mijong untuk hangout bersama teman-temannya juga. Cewek-cewek di sana tetap berpikiran kalau Mijong itu adalah sepupunya Gyurok. Sera bahkan di sana bertanya lebih frontal. Sebenarnya siapa sih gebetan Gyurok yang membuatnya jatuh cinta? Gyurok pun cerita kalau wanita yang disukainya ini adalah wanita yang membuatnya penasaran. Saat berada bersama dengan wanita ini, Gyurok yang biasanya diam, dia jadi banyak bicara. Dia merasa kalau wanita ini bisa mengerti dirinya. Gohan yang peka kalau pujian-pujian itu malah membuat Mijong terintimidasi dan semakin insecure. Gohan pun langsung mencium Gyurok di sana. 그래서 좋아하는 것 같아요. 그리고 그 사람은 계속 이런 식으로 얘기할 거야? 우리 만난 지 좀 됐어. Saat pulang benar saja, Mijong marah kepada Gyurok. Gyurok pun berkata kalau Mijong seharusnya tidak memperdulikan apa kata wanita-wanita itu. Mijong membalas, kau memang mudah berkata seperti itu karena seumur hidupmu kau tidak pernah dihina oleh orang lain. Dan hidup dengan banyak orang yang tidak memuji kepadaku itu adalah cara hidupku untuk bertahan agar tidak orang-orang semakin ingin untuk menghinaku.
Malam berikutnya, karena nasihat Mijong tempo hari yang menyuruh untuk tetap terus mengejar mimpinya, itu membuat Gyurok menjadi semangat lagi dan bertekad untuk bisa tetap menjadi penari. Dia pun latihan nari malam itu. Tiba-tiba, dia melihat ada video berita di handphonenya tentang seorang anak perempuan yang sangat berbakat dalam menari. Mengejutkannya, ayah dari anak perempuan itu ternyata adalah ayahnya Gyurok yang meninggalkannya saat ayahnya itu mendapat kesuksesan menjadi artis. Di berita itu, hostnya pun memuji-muji ayahnya Gyurok pasti bangga memiliki anak seberbakat ini. Melihat itu tentu Gyurok iri. Dia ingin ayahnya juga bangga kepadanya. Bahkan siapapun dia ingin ada seseorang yang bisa bangga seperti itu kepadanya. Karena selama ini tak ada yang memedulikan dirinya. Kemudian Mijong menelpon Gyurok. Dia berniat meminta maaf atas kejadian tempo hari karena menurutnya dia sudah berlebihan. Tapi saat mendengar suaranya Gyurok, dia bisa merasakan kesedihan dari suaranya dan dia tahu kalau Gyurok sedang menangis. Dia tak sedang baik-baik saja. Mijong pun langsung pergi menuju ke tempatnya Gyurok. 미안하단 말 좀 하지 마요, 제발. 아무 일도 없어. 제가 지금 거기로 갈게요. Beberapa saat kemudian, Mijong pun sampai di tempatnya Gyurok. Gyurok yang awalnya sedih karena dia merasa kesepian, tak ada orang yang peduli kepadanya. Sekarang, dia tersenyum bahagia karena akhirnya dia merasa kalau ada orang yang peduli kepadanya, yaitu Mijong. Malam itu, Gyurok pun menari dengan bahagia dan dia bertekad untuk mengejar mimpinya lagi. Dia ingin kuliah lagi menggunakan uang yang telah dia kumpulkan dari pekerja part-time sebagai tukang parkir. Suatu hari, Gyurok mengungkapkan perasaannya kepada Mijong lewat hati yang diberikan oleh Guhon. Gyurok berkata, "Selama ini aku berpikir bahwa hanya akulah yang nyata di dunia ini, karena semua orang palsu, dan mereka tak pernah benar-benar mengerti apa yang kurasakan. Tapi setelah bertemu denganmu, aku merasa kalau kau juga adalah sesuatu yang nyata, dan kita bisa saling mengerti satu sama lain. Dan Mijong, aku menyukaimu." Mendengar itu, awalnya Mijong hanya terdiam sejenak sampai dia juga menyatakan perasaannya kalau dia sama-sama menyukai Gyurok juga dan mereka pun resmi berpacaran. 우리는 진짜구나라는 확신이 들어요. 미정 씨 좋아해요. 저도 좋아해요. Tiba-tiba semua pegawai dan juga tukang parkir bersorak bahagia. Ternyata Gyurok tadi lupa untuk mengganti salurannya sehingga semua pegawai dan juga tukang parkir mendengarkan apa yang dikatakan oleh Gyurok tadi. Gyurok tentu malu karena semua orang menertawai Gyurok, tetapi di sana Gohan tetap ada untuk mendukungnya dan meneriaki balik orang-orang yang menertawakan Gyurok. Mijong pun berpapasan dengan Sera. Sera terlihat sangat iri dan dengki karena Sera tak menyangka kalau dia bisa kalah saing dengan wanita sedekil Mijong ini. 미정 씨, 잠깐만. 내가 뭐 잘못했니? 바르고 다녀. 너만 특별하다는 착각을 버려. Sepulang kerja, Gyurok hanya menunduk saat bertemu dengan Mijong. Ada perasaan bersalah kepadanya. Dia takut kalau Mijong marah. Justru kebalikannya yang terjadi. Di sana, Mijong malah sangat senang. Karena mungkin dia sudah berdamai dengan apa yang dimilikinya sekarang. Dan dia merasa kalau apa yang dikatakan oleh Gyurok tadi itu memang tulus dari perasaannya. Di saat Mijong dan Gyurok sudah bahagia, suatu malam Gohan duduk di bar favoritnya hanya sendirian saja. Pemilik bar di sana, Pak Kim, tentu bertanya kepada Gohan di mana temannya karena biasanya Gohan bertiga di sana. Gohan pun cerita kalau temannya sudah asik berpacaran dan meninggalkan dia. Ternyata ada alasan lain kenapa Gohan dulu begitu mendekati Gyurok, karena dia merasa dia mengerti apa yang dirasakan Gyurok, yaitu kesepian. Orang tua mereka berdua sama-sama tidak memedulikan mereka. Ternyata ayahnya Gohan itu adalah pemilik dari mall di mana dia bekerja sebagai tukang parkir. Tetapi Gohan hanyalah anak haram karena ibunya itu selingkuhan dari ayahnya. Karena hal itulah dia selalu dihakimi meskipun sebenarnya ayahnya adalah orang yang sangat kaya. Beberapa waktu berlalu, Gyurok semakin menekuni hobi tarinya. Sekarang dia sampai ikut klub dan juga mengikuti audisi.
Setelah pulang dari audisi, Gyurok pun pacaran dengan Mijong dengan naik biang lala. Dan di situ mereka terlihat sangat bahagia. Ketika mereka berdua asik berpacaran, Gohan pun memutuskan untuk main sendirian saja. Karena bosan, dia pun pergi ke bar lagi untuk cerita kepada Pak Kim. Pak Kim yang mulai kasihan melihat Gohan selalu sendirian saja bertanya kenapa Gohan tak mencari pacar saja. Gohan menjawab sebelumnya dia telah mencoba untuk mencari wanita-wanita, tetapi kisah cintanya selalu gagal. Karena hal itulah pikirnya lebih baik menjadi single saja. Ternyata meski dari luar Gohan adalah orang yang selalu ceria, kocak, dan ugal-ugalan. Sepertinya tak punya masalah hidup, tetapi sebenarnya tak ada orang yang benar-benar peduli kepada Gohan. Dia tak punya pacar, tak punya keluarga, bahkan kedua orang tuanya sudah tak memedulikan Gohan lagi. Karena itulah sebenarnya Gohan sangat kesepian dalam hidupnya. Dan ternyata hari ini adalah hari ulang tahunnya. Tak ada orang yang mengucapkan kepadanya. 사랑을 받아본 적도 없고 사랑을 해본 적도 없으니 실패작이구나, 똥이구나, 그런 생각이 들었습니다. Tiba-tiba lampu bar mati. Gohan pikir Pak Kim lupa bayar listrik. Namun ternyata ini adalah upaya dari Gyurok dan Mijong untuk memberikan surprise kepada Gohan. Mereka merayakan ulang tahun Gohan dengan membawakannya kue. Tentu saja sebenarnya Gohan terharu karena mereka berdua adalah orang pertama yang memedulikannya. Mereka pun mabuk di sana dan membicarakan mimpi mereka masing-masing. Gohan bilang kalau dia ingin mewujudkan mimpinya menjadi novelis terkenal, mengeluarkan buku yang populer, dan tur keliling kota di Korea. 그러니까 소설 써서 베스트셀러 딱 시키고 전국 투어 떠날 걸. Mijong mimpinya sederhana, dia hanya ingin menjadi nenek-nenek tua yang sehat, bisa memakan apapun, dan berguna bagi banyak orang. Mungkin bekerja di panti atau menjadi guru. 먹고 싶은 거 먹고 읽고 싶은 책 읽으면서 꼼지락거리는 삶이랄까? Dan mimpi Gyurok tetap, dia ingin pergi ke Islandia, tetapi yang berbeda, sekarang dia ingin pergi ke sana bersama dengan Mijong. 난 미정 씨랑 아이슬란드에 갈 거야. 난 그게 전부야. 내 꿈이고. Saat pulang, Gyurok memberitahu kalau akhirnya dia lolos tes perguruan tinggi. Meskipun dia akan kuliah di luar kota, tetapi dia akan berjanji akan menyempatkan waktunya untuk datang ke sini bertemu dengan Gohan lagi. Gohan yang tahu realita dunia seperti apa, dia pun hanya mengutip novel favoritnya. Gyurok, meski kau tak kembali lagi dan kita jarang bertemu, yang terpenting jangan pernah lupakan kenangan indah masa muda kita. Hari-hari berlalu, Gyurok sekarang sudah masuk kuliah, dia pindah kota, dan sekarang punya teman baru. Sementara itu, Gohan didatangi oleh saudara-saudara tirinya menyuruh Gohan untuk pergi dari kota ini karena kehadirannya hanya menjadi aib bagi keluarga. Gohan hanya diam di sana, tak bisa menjawab apa-apa. Saat pulang, dia tentu sangat sedih karena bahkan keluarganya sendiri itu tidak menginginkannya. Ketika itu, mental Gohan benar-benar terguncang. Dia menghubungi semua orang yang dia kenal karena dia hanya ingin cerita. Tetapi menyedihkannya, semua orang yang dia hubungi ada yang tidak mengangkat, bahkan mengaku tidak kenal siapa Gohan. Gohan pun menelpon Gyurok, tetapi Gyurok sedang sibuk kuliah sehingga dia tak bisa mengangkat Gohan. Lagi-lagi, Gohan pergi ke bar biasanya. Mungkin Pak Kim hanyalah satu-satunya orang yang bisa diajak cerita, tetapi saat itu Pak Kim sedang sibuk mengerjakan bahan-bahan yang harus dia siapkan. 아니 왜 이렇게 바빠요? 같이 한잔해요. 아, 내일 준비? 같이 한잔해요. 늦었는데 집에 가야지. Di situ, Gohan benar-benar merasa mati rasa karena dia pikir sudah tak ada lagi yang peduli tentangnya. Dan buat apa lagi dia hidup. Setelahnya, Gohan pun langsung pergi ke apartemennya. Di sana, dia berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya, pegawai mall ramai menggibahin tentang percobaan bunuh diri dari Gohan. Mereka menganggap kalau Gohan mungkin hanya orang gila dan dia bosan hidup. Tetapi di sana, Mijong yang tahu betapa baiknya Gohan langsung melemparkan pot bunga sehingga membuat semua orang diam. Gyurok dan Mijong pun menjenguk Gohan di rumah sakit. Tetapi ketika itu, Gohan sudah tidak seperti biasanya. Dia benar-benar tak punya semangat hidup lagi. Sepulang dari sana, Mijong menangis karena dia merasa bersalah. Mungkin penyebab Gohan itu ingin mengakhiri hidupnya karena mereka berdua sudah tidak ada lagi menemani Gohan. 그만 좀 하려고.
Waktu pun berlalu, kehidupan mereka tak sama lagi. Gyurok sekarang semakin sibuk dengan kehidupan kampusnya. Dia pun juga mempunyai teman-teman yang baru. Hubungannya dengan Mijong juga tak sedekat dulu, bahkan Mijong sering menunggu balasan chat dari Gyurok yang tak pernah sempat untuk membalas chatnya. Sampai suatu hari, Gyurok mengajak Mijong untuk mengenalkannya kepada teman-teman kampusnya. Dan di hari itu, Mijong ingin tampil berbeda. Untuk pertama kalinya, dia merias wajahnya karena dia ingin tampil cantik. Mijong pun akhirnya bisa berkenalan dengan teman-temannya Gyurok. Dan kali ini, teman-temannya Gyurok sama sekali tidak menghakimi penampilan dari Mijong. Meski tak diremehkan, tapi di sana Mijong merasa sebagai bebannya dari Gyurok. Dia tahu kalau teman-teman Gyurok itu lebih seru dan Gyurok terlihat lebih bahagia saat bersama dengan teman-temannya ini. Mungkin saja Gyurok bisa menemukan wanita yang lebih dari dirinya. Mijong pun mengantarkan Gyurok sampai ke kosnya dan kali ini Mijong sangat bahagia karena dia melihat Gyurok bisa lebih bahagia daripada biasanya. Beberapa hari setelahnya entah mengapa Mijong tak bisa lagi dihubungi. Gyurok yang khawatir, dia pun langsung pergi ke rumahnya Mijong untuk mencari Mijong. Tetapi setibanya di sana, tetangga-tetangganya Mijong bilang kalau Mijong sudah pindah rumah. Setelah beberapa waktu menghilang, akhirnya Mijong mengirimkan surat kepada Gyurok. Mijong menuliskan kalau dia meminta maaf, dia harus pergi tanpa memberitahu Gyurok. Alasan Mijong meninggalkan Gyurok karena tempo hari dia sudah melihat sendiri Gyurok bahagia bersama dengan teman-temannya. Dan Mijong tak ingin menjadi penghambat untuk Gyurok. Dia ingin Gyurok menemukan wanita yang lebih tepat untuknya, yang bisa membuatnya lebih bahagia. Seumur hidupnya, Mijong sudah terbiasa hidup di dalam kegelapan. Dan kehadiran Gyurok itu membawa cahaya di hidupnya. Seakan-akan Gyurok menarik Mijong dari kegelapan hidupnya itu. Tapi karena itulah juga Mijong takut kalau dia terlalu lama kebiasaan dengan cahaya yang diberikan oleh Gyurok. Dia takut ketika Gyurok nanti tidak ada, dia akan ketergantungan dan mungkin tak bisa bangkit lagi dari kegelapan yang ada di hidupnya. Pikirnya pilihan yang terbaik adalah berpisah seperti ini. Setidaknya kenangan indah mereka berdua meskipun berakhir itu akan tetap ada selamanya. 캄캄한 어둠 속에 있던 나를 도망치지 말라고. 같이 있어도 된다고. 하지만 그런 순간들이 쌓여갈수록 복잡한 감정이 밀려왔어요. 초조한 기분이 견딜 수 없어 괴로웠습니다. 그래서 저는 당신을 떠났습니다. 꼭 하고 싶었습니다. 사랑합니다. 안녕. Kemudian Gohan cuti kuliah. Karena hatinya kosong, dia kembali lagi memilih untuk kerja part-time menjadi tukang parkir di mall tempatnya dulu bekerja. Di sana dia bertemu dengan Sera yang mengajaknya party. Dan kali ini Gyurok mau karena Mijong sudah tak ada dan dia tak tahu kemana Mijong pergi. Gohan pun dia juga tak tahu kemana. Malamnya Gyurok pun party, berusaha untuk menikmati dunia malam, tapi tetap saja tidak bisa. Keesokan harinya Gyurok ngedate dengan Sera, tetapi dia hanya bisa memandang langit, melihat hujan. Dia hanya terkenang soal kenangan hujan akan bersama dengan Mijong dulu. Dia pun pergi ke toko kaset di mana dia dulu pergi bersama dengan Mijong di sana, dan tentu Sera yang ada di sana bertanya-tanya apa sebenarnya maksud dari Gyurok ini. Mereka berdua pun mendengarkan lagu bersama dan di situ Gyurok tiba-tiba menangis tersenyum. Sera yang melihat Gyurok menangis seperti itu tentu saja dia bingung. Padahal sebenarnya Gyurok hanya teringat kenangan akan bersama dengan Mijong dulu. Di sana menyanyi bersama, dia sangat merindukan Mijong. 너 이별이 왜 슬픈지 알아? 헤어졌다는 고통 때문이 아니야. 잠시나마 네가 그 사람 때문에 살아있음을 느꼈기 때문이야. 그 느낌이 끝나버린 게 괴로운 거라고. 죽고 싶을 만큼. Setelahnya Gyurok mendatangi Gohan untuk menjenguk dia. Dan Gohan menyedihkannya. Dia kehilangan senyumannya sekarang. Dia hanya bisa melamun, tampak depresi sekali. Keesokan harinya di tempat kerja saat makan siang, Gyurok tiba-tiba didatangi Sera.
yang langsung berkata kalau Gyurok adalah pria yang bajingan. Alasan Sera mengatakan itu karena dia tahu kalau Gyurong masih belum bisa move on dari Mijong. Dan kemarin Sera hanya dijadikan alat pelampiasan saja untuk melupakan Mijong. Tapi di sana Sera baik hati. Ternyata sebelumnya dia telah meminta alamat di mana Mijong pindah dan dia pun memberikan alamat itu kepada Gyurok. 알지? 너 개새끼인 거. Gyurok pun langsung menuliskan surat untuk dia kirim ke alamat itu. Dan di sana Gyurok memberitahu kalau dia ingin bertemu dengan Mijong. Dan kalau memang Mijong ingin bertemu dengan Gyurok juga, Gyurok akan menunggunya di halte bus yang ada di kota itu. Keesokan harinya Gyurok pun pergi ke kota itu. Tetapi karena ada badai, dia pun terlambat. Sampai malam hari dia harus pergi ke halte bus di sana. Untungnya Mijong masih menunggu Gyurok. Tentu Gyurok sangat senang dan mereka berdua pun makan malam bersama. Karena sudah lama gak ketemu, tentu mereka canggung di sana. Setelah makan, mereka berdua pun lanjut menari sesuai kesukaan dari Gyurok. Meskipun masih ingin mengobrol banyak lagi, tetapi mereka kehabisan waktu karena bus terakhir malam itu sudah akan pergi. Sehingga mau tidak mau, Gyurok harus pergi. Sebelum pergi, Gyurok pun jujur kepada Mijong kalau dia ingin bertemu dengan Mijong lagi dan dia ingin tetap terus bersama dengan Mijong. Entah menonton konser atau pergi kemanapun itu. Karena itu dia meminta Mijong untuk berjanji kepadanya untuk mau menemuinya lagi. Dan setelahnya Gyurok pun mencium Mijong. 우리 꼭 다시 보는 거다. 안 나오면 나 눈사람 될 거야. Gyurok pun bisa pulang dengan tenang karena Mijong berjanji akan menemuinya lagi. Saat di bis, Gyurok tak bisa menyembunyikan senyumannya sampai tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang menyinari wajahnya Gyurok. Lalu cerita beralih ke beberapa tahun kemudian. Sekarang semuanya sudah berubah. Untuk Gohan, dia sudah tidak depresi lagi. Ada alasan yang membuat dia semangat untuk hidup. Luar biasanya, Gohan berhasil menggapai mimpinya. Ya, dia berhasil menuliskan novel yang menjadi viral dan disukai oleh banyak orang. Sekarang, dia terkenal sebagai novelis. Dan novelnya ini bercerita tentang kisah cinta yang tidak lain kisah cinta dari kedua sahabatnya, yaitu Mijong dan Gyurok. Ketika itu, Gohan diwawancarai di sebuah radio yang menanyakan apa sebenarnya arti dalam novel ini. Gohan pun cerita kalau novel ini tokoh utamanya tentang dirinya. Tetapi di sana temannya itu berperan sebagai penasehat hidupnya. Karena dulu Gohan tak tahu apa-apa soal hidup. Tetapi ketika melihat kedua orang temannya ini mencintai apa adanya tanpa menghirapkan apapun balasan dan begitu tulus, itu membuat Gohan mengerti kalau dia juga pantas untuk hidup dan dicintai oleh orang lain. 어떻게 살아야 할지, 세상에 살 만한 가치가 있는지. 근데 두 친구와 함께 한 시절을 보내면서 희망을 가지게 된 저의 성장담이죠. Sementara itu, Mijong juga sesuai apa yang dia inginkan di dalam kehidupannya. Dia membantu di panti, bekerja di sana, dan menjadi guru di panti itu untuk mengajarkan anak-anak bermain musik. Suatu hari dia mendapatkan paket dari Yohan, dan Yohan meminta Mijong untuk membaca novel itu. Saat membaca novel itu, tentu Mijong menangis bahagia karena itu adalah kisahnya dengan Gyurok, di mana di novelnya endingnya sangat bahagia. Gyurok dan Mijong bisa sama-sama pergi ke Islandia dan melihat keindahan aurora di sana. Setelah selesai membaca novelnya, Mijong langsung menelpon Gohan dan memberitahu kalau novel yang ditulis oleh Gohan itu endingnya sangat indah, terlalu membahagiakan. Karena ternyata realitanya tidak seperti itu. Yang sebenarnya terjadi saat di bis ketika lampu menyinari wajahnya Gyurok. Saat itulah Gyurok mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Di situ Mijong dan Gohan pun hanya bisa terharu menangis mengenang kenangan akan Gyurok.
이정 씨랑 아이슬란드에 갈 거야. 오로라 부르라 우리 언제 갈 내 꿈이. 난 그게 전부야. 그 사람의 사랑이 무엇이냐? 데뷔보이 그리고 드림보이 영화는 고정 아미고도 말해서 잠시 내린 게 아닐까. 너 예전에 네가 했던 말 기억나? 그렇게 한번 써보고 싶었어. 너무 해피엔딩이다. 사랑해. Dan Gohan sengaja menulis endingnya sebahagia itu karena dia ingin meskipun Gyurok tak menggapai mimpinya di dunia nyata, setidaknya dia menggapai mimpinya di novel yang telah ditulis oleh Gohan, dan itulah ending dari film ini.